Menteri Agama kok gini amat sih? Desember 2020, ada berita dari istana. Menteri Agama yang baru sudah dilantik dan siap menjalankan tugasnya. Yakut Khalil Qaumas namanya. Sosoknya tidak pernah diduga akan menduduki posisi ini. Benar saja. Di hari pertama saja, berita tentangnya telah menghiasi media, online, cetak, radio, bahkan televisi. Menteri Agama, kok gini amat? Begitu kata banyak orang di negeri ini. Yakut Khalil Qaumas tidak peduli. Tujuannya hanya berkhidmat bagi negeri. Saya menteri semua agama, begitu ujarnya. Tekadnya cuma satu, melayani umat beragama dengan layanan bermutu. Emang bisa? Faktanya, 2 tahun berselang, perubahan mulai dirasakan. Pusaka Super Apps dirilis menandai bergulirnya transformasi digital. Kini publik bisa melakukan pendaftaran haji, pencatatan nikah, dan sertifikasi halal secara online. Menteri Agama jawab harapan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat. Bukan di atas tumpukan kertas, melainkan lincah dan cepat. Wah, segitu doang. Tentu tidak. Inovasi Kementerian Agama beresonansi hingga daerah. Gusmen pun didaulat sebagai pembina pelayanan publik terbaik tahun 2022 dari Kemenpan RB dengan 4 alasan. Satuan Kerja Kemenak yang meraih pelayanan prima 2 tahun berturut-turut, memiliki mall pelayanan publik, memenangkan SP4N dan lapor, serta masuk top inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik. Apresiasi ini diperkuat Muslim Choice Award 2022 yang memberikan penghargaan kepada Menteri Agama untuk kategori Good Governance. Tempo Ministry Award 2022 bahkan memberikan 3 penghargaan sekaligus, terbaik untuk kategori pengelolaan komunikasi, terbaik untuk pengelolaan website, dan terbaik untuk pengelolaan media massa. Emang apa yang sudah dilakukan oleh Gusmen 2 tahun memimpin Kementerian Agama? Tidak kurang 606 KUA direvitalisasi. Maklum, KUA adalah wajah Kementerian Agama di negeri ini. Jadi, harus segera berbenah diri. Layanan yang tadinya manual diubah menjadi serba digital, sehingga lebih cepat dan tidak mahal. Tidak mudah memang, tapi Menteri Agama tidak menyerah. ASN Kementerian Agama yang tidak bisa ikut berubah, silakan keluar barisan. Begitu tegasnya. Duh, Menteri Agama kok gini amat sih? Pesantren didorong untuk bangkit dengan beragam program afirmatif. Regulasi dikuatkan agar pesantren bisa terus meningkatkan kemandirian. Guru-guru di daerah terluar dan tertinggal diperhatikan. Mereka adalah penjaga negeri di perbatasan. Cyber Islamic University digagas agar mereka tetap bisa belajar. Dengan pembelajaran digital, mereka ikuti perkuliahan tanpa meninggalkan para siswa yang harus diajar. Biarpun di daerah tertinggal, guru-guru jangan sampai ikut tertinggal. Begitu cita-cita Yakut Khalil Qaumas. Kerukunan umat beragama tentu jadi perhatian. Intoleransi tidak diperkenankan hadir di bumi pertiwi. Moderasi beragama dikuatkan, tahun toleransi dicanangkan, dan religiosity index mesti diperbaiki. Early warning system dijalankan
Master Training Deteksi Dini Potensi Konflik disiapkan. Setiap pejabat, pusat hingga daerah, termasuk penyuluh agama, pimpinan FKUB, serta perguruan tinggi keagamaan, semua diminta dapat mengantisipasi setiap kemungkinan gesekan antar kelompok sosial keagamaan. Atas konsen dan komitmennya dalam akselerasi implementasi program penguatan moderasi beragama dan tahun toleransi, Menak Yakut diganjar penghargaan Nawacita Awards 2022 dengan kategori Tokoh Nasional Penguatan Kebinekaan Indonesia. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN terus diperbaiki. Hasilnya, 2 tahun berturut-turut, Kementerian Agama menerima anugerah meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kategori baik. Bahkan, pada survei indeks berakhlak yang pertama oleh Kemenpan RB, Kementerian Agama masuk kategori Best Starter Harmonis. Budaya kinerja Kementerian Agama dinilai cukup sehat. Transparansi dan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa terus bergulir. Kini, e-katalog sektoral UKPBJ Kementerian Agama telah memiliki 12 etalase produk, sehingga pengadaan lebih cepat, simpel, transparan, dan akuntabel. Era baru jaminan produk halal juga dimulai oleh Gusmen. Layanan sertifikasi halal dilakukan serba digital. Hasilnya, lebih 800.000 produk telah tersertifikasi. Survei BRIN terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal 2022 mencapai 88,1. Berpredikat sangat baik. Alhamdulillah, setelah 2 tahun tertunda karena pandemi, sekitar 100.000 jemaah bisa berangkat haji tahun ini. Peningkatan layanan jemaah jadi perhatian. Hasilnya, survei indeks kepuasan jemaah haji 1443 Hijriah 2022 Masehi oleh BPS mencapai 90,45 atau masuk kategori sangat memuaskan. Ini adalah kategori sangat memuaskan dengan indeks di atas 90, yang pertama kali diraih dalam 11 kali pelaksanaan survei BPS sejak 2010. Oh, ternyata Menteri Agama gitu amat ya. Catat, ini semua baru permulaan dari sebuah era kepemimpinan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Tidak apa saya dicaci, asalkan Kementerian Agama semakin baik dalam melayani. Begitu Gusmen selalu memberi penegasan. Duh, Menteri Agama kok gini amat ya?